Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Nah, dalam persamaan logaritma ada beberapa bentuk yang perlu kita pelajari. Langsung ke bentuk pertama ya. Oke, bentuk pertama ada A log fx sama dengan B. Nah, jika ada bentuk A log fx sama dengan B, maka penyelesaian bentuk ini adalah fx sama dengan A pangkat B, di mana nanti fx-nya harus lebih besar dari 0 ya, karena ini syarat dari logaritma, numerusnya positif. Nah, contoh soalnya, himpunan penyelesaian dari 5 log 2x min 1 sama dengan 1. Nah, di sini ada bentuk A log fx sama dengan B ya. Berarti di sini 5 sebagai A, kemudian 2x min 1 ini sebagai fx, kemudian 1 di sini sebagai B. Ini kan berarti bentuknya A log fx sama dengan B. Nah, sehingga apa? Sehingga penyelesaiannya di sini nanti adalah fx sama dengan A pangkat B. Nah, ini kita bisa menyelesaikan soal ini ya, 5 log 2x sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya apa tadi? Fx sama dengan A pangkat B. Nah, ini fx-nya ya tadi. 2x min 1, ini adalah fx. 2x min 1 sama dengan A pangkat B. A-nya adalah 5. 5 pangkat B-nya adalah 1. Berarti 5 pangkat 1. Jadi 2x min 1 sama dengan 5 pangkat 1. Nah, kemudian ini bisa kita buka kurungnya, berarti 2x min 1 sama dengan, 5 pangkat 1 hasilnya adalah 5. Nah, di sini bisa dituliskan 2x sama dengan 6, kemudian x-nya sama dengan 3. Ya. Ini sama-sama kita tambahkan 1, 5 tambah 1, 6, kemudian ini ditambah 1 habis ya, 2x sama dengan 6. Sehingga x-nya adalah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, di sini tadi ada syarat ya, bahwa numerusnya ini positif. Jadi, kita bisa cek juga. Nah, ini ya. Kita bisa cek atau kita substitusikan x sama dengan 3 ini ke fx. Ya. Apakah fx-nya ini lebih dari 0 atau tidak. Nah, kita bisa cek ya. Ketika kita dapatkan 3 ini, berarti fx-nya tadi adalah 2x min 1. Berarti 2 dikali 3 dikurangi 1. 2 kali 3, 6 ya, dikurangi 1, hasilnya adalah 5. Nah, 5 lebih dari 0, artinya fx di sini lebih dari 0. Nah, ini memenuhi syarat numerus positif ya, untuk di logaritma. Sehingga, nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Ya, himpunan penyelesaiannya ini adalah 3 ini ya, x sama dengan 3 ini merupakan himpunan penyelesaian. Jadi untuk yang cek ini ya, substitusi ini hanya untuk mengecek apakah fx-nya ini lebih besar dari 0 ya. Nah, tapi kalau kalian perhatikan di bentuk 1 ini kita untuk mengecek ini untuk memastikan saja ya. Kalian bisa lihat bahwa tadi penyelesaiannya adalah fx sama dengan A pangkat B. Nah, sedangkan di sini tadi kita tahu bahwa A pangkat B-nya adalah 5 pangkat 1, ya kan? A-nya 5, B-nya 1, 5 pangkat 1. Nah, artinya di sini pasti lebih besar dari 0 ya. 5 pangkat 1 kan pasti lebih besar dari 0. Nah, artinya ketika kita sudah dapatkan X, maka kita bisa langsung menuliskan himpunan penyelesaiannya 3, seperti itu. Jadi, tidak perlu mengecek lagi, tidak apa-apa, karena kita sudah tahu di sini, ya, bahwa fx-nya sama dengan A pangkat B. Nah, A pangkat B-nya di sini pasti lebih besar dari 0, jadi tidak perlu dicek lagi. Tapi kalau untuk memastikan, boleh, mau dicek lagi boleh. Hasilnya pasti sama dengan yang di sini nanti. Oke, itu untuk bentuk persamaan logaritma yang pertama ya. A log fx sama dengan B. Maka penyelesaiannya fx sama dengan A pangkat B.
Oke, bentuk yang kedua. Bentuk persamaan kedua ada A log fx sama dengan A log P. Nah, di sini basisnya sudah sama-sama A ya, A log fx, A log fx. Yang di sebelah kiri adalah A log fx, kemudian yang di sini A log P ya. Sehingga penyelesaiannya ya fx ini sama dengan yang P ini ya. Nah, penyelesaiannya fx sama dengan P, di mana fx-nya juga lebih besar dari 0, karena ini syarat untuk logaritma ya. Nah, contoh soalnya, himpunan penyelesaian dari 3 log x kuadrat plus 2, kemudian ini 3 log 2. Ya. 3 log x kuadrat plus 2 sama dengan 3 log 2. Ini basisnya sudah sama, 3, kemudian ini x kuadrat plus x ini sebagai fx, kemudian 2 di sini sebagai p ya. 2 ini sebagai p. Nah, sehingga apa? Penyelesaiannya fx sama dengan p ini ya. Penyelesaiannya fx sama dengan p. Nah, kita bisa menyelesaikan 3 log x kuadrat sama dengan 3 log 2. Nah, tadi penyelesaiannya fx sama dengan p. Fx-nya tadi ini ya. Fx, kemudian p-nya adalah 2. Berarti x kuadrat plus x sama dengan 2. Nah, kalau ada bentuk kuadrat kemarin ini kita buat sama dengan 0 ya. Kalau ada bentuk kuadrat maka kita buat sama dengan 0. Biar apa? Biar bisa difaktorkan. Nah, ini kita buka kurungnya dulu, berarti x kuadrat plus x sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa buat bentuk persamaan ini menjadi x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Nah, ini ya. Karena ada kuadratnya maka kita buat sama dengan 0. Artinya di sini kita kurangi 2, kemudian di sebelah kiri juga kurangi 2. Berarti ini 2 kurangi 2, 0. Nah, ini x min 2. Muncul di sini x min 2. Nah, sehingga dari x kuadrat plus x min 2 kita bisa faktorkan. Nah, faktornya apa? Faktornya adalah x plus 2 dikali x min 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita punya faktor seperti ini, maka nilai x-nya berapa? Berarti kan x plus 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan min 2. Atau x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Nah, kita punya dua nilai x ya. Ada x sama dengan min 2 dan juga x sama dengan 1. Nah, ini kita juga bisa cek juga ya, untuk x sama dengan min 2 dan juga x sama dengan 1, kita substitusikan ke fx ya. Untuk x sama dengan min 2, maka fx-nya tadi x kuadrat min x ya, menjadi min 2 kuadrat tambah min 2, berarti 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Nah, ini fx lebih besar dari 0 ya. Sehingga x min 2 ini memenuhi. Kemudian untuk yang x sama dengan 1, nah ini kita juga substitusikan 1 kuadrat ditambah 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Artinya di sini fx juga lebih besar dari 0. Nah, ini x sama dengan 1 juga memenuhi. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,1. Ini ya, negatif 2,1. Nah, sebenarnya di sini juga kalau kalian perhatikan sudah pasti lebih dari 0 ya untuk mengecek ini. Kenapa? Karena di sini fx sama dengan p penyelesaiannya. Nah, p-nya apa? P-nya di soal ini adalah 2, ya kan? P-nya di sini kan adalah 2. Nah, ini sama dengan 2. Artinya apa? Ini juga pasti lebih dari 0 karena 2. Nah, nanti bisa dilihat P-nya sama dengan berapa di sini. Misalkan sama dengan 10. Nah, itu kan pasti lebih besar dari 0 ya. Karena di sini numerusnya kan pasti positif. Sehingga untuk mengecek ini untuk memastikan saja ya, tidak perlu dicek juga tidak apa-apa. Kalau kalian tahu bahwa di sini sudah pasti lebih dari 0 seperti itu. Jadi di sini langsung ketika dapat X sama dengan berapa di sini, nah kita tuliskan himpunan penyelesaiannya seperti itu.
Oke, itu untuk yang bentuk kedua ya. Ada A log fx sama dengan A log P. Maka penyelesaiannya fx sama dengan P. Oke, bentuk ketiga. Bentuk ketiga ada A log fx sama dengan B log fx. Nah, kalau di sini ada fx, ada fx. Nah, ternyata basisnya beda ya. Basisnya ada yang A, ada yang B. Nah, jika A tidak sama dengan B, maka penyelesaian tersebut ya, penyelesaian persamaan ini adalah fx sama dengan 1 ya. Kenapa demikian? Nah, kita ingat bentuk ya. Ketika ada A log 1, ini hasilnya adalah 0 ya. Dari sifat logaritma ya. A log 1 sama dengan 0. Nah, ketika basisnya di sini ada A, kemudian di sini ada B, nah maka misal ya, kita tuliskan A log fx, kemudian ini sama dengan B log fx. Nah, ketika di sini A dan juga B-nya berbeda, nah maka biar persamaan ini berlaku ya, biar ruas kiri dan ruas kanan sama, maka kita harus membuat fx-nya ini sama dengan 1. Biar apa? Biar A log 1 sama dengan B log 1, yaitu 0 sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita harus buat fx-nya ini sama dengan 1. Nah, ini ya penyelesaiannya fx sama dengan 1. Nah, contohnya 2 log x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 3 log x kuadrat min 3x min 3. Nah, di sini ada basisnya berbeda. Maka penyelesaiannya fx sama dengan 1. Nah, ini ya. Kita bisa buat ini 2 log x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 3 log x kuadrat min 3x min 3. Sehingga penyelesaiannya tadi fx sama dengan 1. Fx-nya adalah x kuadrat min 3x min 3 ya. Ini kita sama dengankan 1. Nah, karena ini bentuk kuadrat, maka kita buat ruas kanannya sama dengan 0 lagi ya, biar bisa difaktorkan. Sehingga di sini menjadi x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Ini kita kurangi 1 ya, min 3 min 1 menjadi min 4. Nah, bentuk ini kita bisa faktorkan menjadi x plus 1 dikali x min 4 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita tahu bahwa x-nya sama dengan min 1 dan juga x-nya sama dengan 4. Nah, ternyata kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya adalah min 1,4. Kenapa? Karena kita tahu di sini ya, kita sudah buat fx-nya sama dengan 1 tadi ya. Fx sama dengan 1 ini pasti lebih besar dari 0 ya. Ini kan pasti lebih besar dari 0 ya. 1 kan pasti lebih besar dari 0. Sehingga di sini kita langsung menuliskan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya boleh ya. Atau kalau mau dicek juga boleh di sini ya. Kalau mau dicek, ini tinggal disubstitusikan ya, seperti yang tadi. Nah, hasilnya ternyata kalau bisa diperhatikan di sini, ketika kita substitusikan min 1, hasilnya 1. Kemudian ketika di sini kita substitusikan 4, hasilnya juga 1 juga. Ya. Kenapa? Karena kan kita di awal sudah menentukan bahwa fx-nya sama dengan 1. Jadi, berapapun hasil di sini, kalau kita substitusikan ke fx pasti akan sama dengan 1. Artinya dia pasti memenuhi. Ya. Jadi ini tidak perlu dicek, tidak apa-apa, karena kita sudah tahu di awal bahwa fx-nya sama dengan 1. Jadi ini langsung menuju himpunan penyelesaian, seperti itu. Itu untuk bentuk yang ketiga ya. Ada A log fx sama dengan B log fx, sehingga penyelesaiannya fx sama dengan 1. Oke, bentuk yang keempat ya. Bentuk keempat ada A log fx sama dengan A log gx. Nah, ini hampir sama dengan bentuk yang
sebelumnya tadi ya, bentuk kedua A log fx sama dengan A log P. Hanya saja di ruas kanannya ini berubah menjadi Gx. Kalau yang tadi P langsung angka, nah di sini ada Gx. Sehingga penyelesaiannya ya fx sama dengan Gx. Nah, di sini syaratnya fx dan juga Gx lebih besar dari 0 ya, karena kita belum tahu fx dan juga Gx-nya ini berapa ya. Karena kan ada memuat X ya. Kalau tadi kan yang satu P, berarti tinggal fx-nya yang harus lebih besar dari 0. Seperti itu. Contohnya, 2 log 2x min 3 sama dengan 2 log Oke, nah ini ya jawabannya 2 log 2x min 3 sama dengan 2 log x plus 1. Sehingga tadi ini 2x min 3 ini sebagai fx-nya, kemudian x plus 1 ini adalah gx. Nah, penyelesaiannya apa tadi? Penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Nah, fx-nya adalah 2x min 3, 2x min 3 sama dengan gx-nya adalah x plus 1. Nah, karena di sini x-nya bukan kuadrat ya, maka kita bisa buat X sama dengan berapa, seperti itu ya. Nah, ini X-nya kita jadikan 1, maka ini kita kurangi X habis, kemudian di sini muncul 2X min X ya. Kemudian di ruas kiri kita tambah 3 biar habis ya, min 3 ditambah 3 habis, kemudian di ruas kanan ditambah 3 menjadi 1 plus 3. Nah, sehingga 2X dikurangi X hasilnya adalah X, 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Sehingga kita muncul di sini X-nya sama dengan 4. Nah, karena di sini fx sama dengan gx ya, kita belum tahu apakah fx dan juga gx-nya ini lebih dari 0 atau tidak. Nah, kita perlu cek. Ya, kalau yang ini kita perlu cek karena kita belum tahu. Kalau yang tadi kan kita sudah tahu ya fx sama dengan 1, kemudian fx sama dengan P ya, kita sudah tahu berapa nilainya. Nah, kalau yang ini kita belum tahu sehingga ketika kita dapatkan x sama dengan 4, kita substitusikan dulu ke fx dan juga ke gx. Nah, kita substitusikan dulu ke fx ya, ini ke fx dan gx. Untuk x sama dengan 4, maka fx-nya adalah 2x min 3 ya. 2 dikali 4 dikurangi 3. Nah, ini 2 kali 4, 8 dikurangi 3, hasilnya adalah 5. Nah, 5 lebih dari 0 ya, artinya di sini fx lebih dari 0. Nah, karena di sini fx sama dengan gx, maka gx-nya ya pasti nanti sama dengan 5 juga ya. Atau bisa dicek juga, gx-nya adalah x plus 1 ya. Nah, x-nya adalah 4 tadi yang kita substitusikan. 4 ditambah 1 ya, hasilnya adalah 5. Nah, ini juga gx lebih besar dari 0 ya. Sehingga x sama dengan 4 ini memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 seperti ini. Oke, itu untuk bentuk yang keempat ya. Ada A log fx sama dengan A log gx. Penyelesaiannya fx sama dengan gx. Contoh soalnya juga sudah ada seperti ini. Oke, untuk bentuk yang kelima ya. Bentuk yang kelima ada fx log gx sama dengan fx log hx. Nah, di sini basisnya memuat x ya, ada fx. Nah, di sini ada gx, di sini hx ya. Nah, maka penyelesaian bentuk ini apa? Karena basisnya sudah sama-sama fx, maka kita bisa buat penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx ya. Gx sama dengan hx. Nah, tetapi kita punya syarat ya. Syaratnya ada 4. Kenapa 4? Nah, di sini Gx dan juga Hx lebih besar dari 0 karena dia sebagai numerus ya. Gx dan juga Hx lebih besar dari 0 sebagai numerus. Kemudian Fx-nya ini kan basis ya. Nah, dalam logaritma ataupun di eksponen ya, syarat basisnya itu harus lebih dari 0, kemudian dia tidak boleh sama dengan 1 ya. Atau kita bisa ingat yang dulu kita pakai ini ya. A log X sama dengan N ya. Nah, A log X sama dengan N dulu bentuk yang di awal kita pelajari. Nah, ini kan kita punya syarat A lebih besar dari 0,
kemudian A tidak boleh sama dengan 1, kemudian X-nya lebih dari 0. Nah, seperti itu ya, yang dulu kita pelajari. Nah, A kan sebagai basis ya, atau bilangan pokok. Nah, di sini ketika bilangan pokoknya adalah fx, maka ya kita munculkan syarat fx lebih dari 0 dan fx tidak boleh sama dengan 1. Ya. Nah, ini syaratnya yang perlu kita cek ada 4. Karena di sini memuat X ya di basisnya. Nah, contohnya himpunan penyelesaian dari X log X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan X log 2X min 4. Nah, maka penyelesaiannya bagaimana? Ketika ada X log X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan X log 2X min 4. Nah, ini kan berarti sebagai GX-nya ya. GX, kemudian 2X min 4 ini sebagai HX. Nah, penyelesaiannya di sini adalah GX sama dengan HX ya. GX sama dengan HX. Nah, sehingga GX-nya adalah X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 2X min 4. Nah, di sini ada X kuadrat, maka di ruas kanan kita buat sama dengan 0 biar bisa difaktorkan. Nah, ini berarti kita kurangi 2X ditambah 4 ya, biar jadi 0. Berarti ini min 2X. Nah, min 5 min 2X menjadi min 7X. Kemudian ini 6 ditambah 4 menjadi 10. Berarti X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, bentuk ini bisa kita faktorkan. Ya, X kuadrat min 7X plus 10 kita bisa faktorkan menjadi X min 2, X min 5 ya, ini faktornya. Nah, sehingga dari X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Kemudian X min 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Nah, kita sudah punya dua nilai X. Nah, apakah ini merupakan penyelesaian? Nah, kita harus cek ya. Cek apa? Cek 4 syarat ini. Fx lebih dari 0, Gx lebih dari 0, Hx lebih dari 0, kemudian Fx tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini ya, kita harus cek. Oke, mengeceknya sama seperti tadi. Tinggal disubstitusikan X yang kita peroleh, tadi X sama dengan 2 dan X sama dengan 5 ya, ke Fx, Gx, dan juga Hx. Nah, kita bisa cek satu persatu ya. Yang pertama untuk X sama dengan 2. Nah, kita tahu Fx-nya tadi apa? Fx-nya adalah X ya. Fx sama dengan X. Ini didapat dari mana? Nah, sebentar. Nah, dari sini ya. Bentuk ini. Ini kan tadi X di sini berarti sebagai Fx ya. Fx-nya adalah X, kemudian Gx-nya adalah X kuadrat min 5X plus 6, kemudian Hx-nya adalah 2X min 4. Nah ini, Fx-nya adalah X, kemudian Gx-nya adalah X kuadrat min 5X plus 6 ya, kemudian Hx-nya adalah 2X min. Oke. Tadi ya saya tuliskan di sini biar tidak lupa, Fx-nya sama dengan X, kemudian Gx-nya sama dengan X kuadrat min 5X plus 6, kemudian Hx-nya adalah 2X min 4. Nah, kita cek X sama dengan 2 ke Fx, berarti Fx-nya tadi sama dengan X, berarti ini sama dengan 2 ya, 2 lebih dari 0, artinya di sini Fx lebih dari 0, berarti ini memenuhi ya. Nah, ini memenuhi. Tadi dari sini ya, kita mau cek apa? Fx lebih dari 0, Gx lebih dari 0, kemudian Hx lebih dari 0, kemudian Fx tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, ini yang mau kita cek. Nah, ternyata di sini Fx lebih dari 0, berarti memenuhi syarat pertama. Nah, kemudian ketika kita masukkan ke Gx, yaitu X kuadrat min 5X plus 6, berarti di sini 2X kuadrat min 5 kali 2 ditambah 6. Berarti ini 4 ya. 2 kuadrat 4 min 5 kali 2 min 10 ditambah 6. Nah, 4 ditambah 6 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Nah, 0 sama dengan 0. Artinya apa? Di sini Gx ya, maaf. Gx sama dengan 0. Nah,
Padahal syarat yang diminta di sini Gx harus lebih besar dari 0. Berarti ini tidak memenuhi ya, di sini tidak memenuhi. Harusnya kan Gx lebih besar dari 0. Nah, sehingga X sama dengan 2 ini tidak memenuhi ya. Berarti X sama dengan 2 ini bukan penyelesaian. Nah, kalau bukan penyelesaian sudah tidak perlu dicek lagi. Nah, sekarang kita cek yang X sama dengan 5 ya. X sama dengan 5. Nah, kita substitusikan ke fx, hasilnya berarti 5 ya. Karena fx-nya sama dengan X, berarti kita substitusikan 5. 5, fx sama dengan 5. Artinya fx, ini fx lebih besar dari 0. Nah, ini memenuhi. Kita substitusikan ke gx, x kuadrat min 5x plus 5, berarti 5 kuadrat, min 5 kali 5 ditambah 6. 25 dikurangi 25 ditambah 6. Hasilnya adalah 6 ya. 6 lebih besar dari 0. Berarti di sini Gx juga lebih besar dari 0. Nah, ini memenuhi juga. Kemudian kita substitusikan ke Hx. Berarti 2x min 4, 2 dikali 5 dikurangi 4. Nah, ini 10 dikurangi 4. Hasilnya 6. 6 lebih besar dari 0. Artinya di sini Hx juga lebih besar dari 0. Nah, ini memenuhi juga. Nah, kita cek fx apakah tidak sama dengan 1 ya. Nah, tadi kita sudah tahu di sini ya, fx sama dengan 5 ya. Fx sama dengan 5. Nah, ini tidak sama dengan 1 ya. Maaf, ini tidak sama dengan 1. Karena syaratnya tidak boleh sama dengan 1 ya. Tidak boleh sama dengan 1. Sehingga ini juga memenuhi ya. Fx tidak boleh sama dengan 1 ya, berarti ini juga memenuhi. Nah, sehingga X sama dengan 5 ini memenuhi atau ini merupakan penyelesaian ya. Nah, jadi kita tahu himpunan penyelesaiannya adalah 5 saja. Meskipun tadi kita punya 2 ini ya, X sama dengan 2 dan X sama dengan 5, tapi ternyata ketika kita cek 2-nya tidak memenuhi di sini. Berarti 2-nya bukan penyelesaian ya. Yang penyelesaian hanya 5 saja. Karena 5 kita cek memenuhi semua. Berarti penyelesaiannya adalah 5. Oke, seperti itu contoh untuk bentuk kelima ya. Jadi tadi bentuk kelima adalah fx log gx ya sama dengan fx log hx. Nah, ini bentuk kelima. Jadi kita cari ya, tadi penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx. Nah, setelah itu kita cek ini tadi ya, syarat ini tadi. Syarat ini, kemudian syarat ini. Ya, ada 4 syarat yang perlu kita cek. Nah, ini tadi ya, kita cek semua. Ini syarat pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Ternyata keempatnya memenuhi, berarti yang 5 ini penyelesaian, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk persamaan logaritma ya. Yang kita pelajari ada 5 bentuk dulu. Kita bisa melanjutkan di pembahasan selanjutnya.